Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Calon Kaji. Alhamdulillah pemirsa, sahabat tani dimanapun Anda berada, kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, juga dalam keadaan yang selalu berbahagia. Juga jangan lupa pemirsa, kita untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pemirsa, sahabat tani dimanapun Anda berada, terutama petani kopi, di video kali ini saya ingin berbagi sedikit tip pemirsa mengenai bagaimana menyimpan bibit setek atau entres setek supaya nggak cepat layu pemirsa. Jadi ini sedikit cara yang pernah saya lakukan dan memang cukup lumayan pemirsa. Nah pemirsa, sebelum lanjut ke tutorialnya, saya mengucapkan terima kasih buat Anda yang sudah mengklik channel saya ini. Mudah-mudahan rezeki Anda bertambah banyak, bertambah barokah, semakin bahagia bersama keluarga pemirsa, dan juga semakin bahagia bersama lingkungan di sekeliling Anda. Amin pemirsa. Nah pemirsa, untuk menyingkat durasi, ini langsung aja ke tip atau cara saya menyimpan entres setek supaya awet pemirsa. Karena terkadang kita mendapatkan entres atau bibit setek ini tidak di tempat yang dekat pemirsa. Kadang-kadang ada yang mendapatkan entres atau bibit setek ini tempatnya agak jauh. Jadi gimana caranya ketika dalam perjalanan itu nggak cepat alum atau nggak cepat layu pemirsa. Jadi ini cara yang saya pakai itu seperti ini pemirsa. Yang pertama pemirsa, ketika memang wadahnya atau plastiknya seperti ini itu besar, ini sebaiknya entres yang mau kita simpan ini jangan dipotongin pendek-pendek pemirsa. Jangan dipotongi pendek-pendek, apalagi kalau dipotongi satu ruas seperti ini umpamanya. Nah jangan langsung dipotongin seperti ini pemirsa. Usahakan kita simpan dalam bentuk panjang yang seperti ini. Jadi kalau ini yang saya pakai ini tunasnya asal aja pemirsa, karena ini cuma sekedar tutorial lah, atau sekedar berbagi. Dan usahakan ujung sini pemirsa, ini walaupun pada akhirnya nanti nggak bisa kita pakai untuk setek, itu usahakan jangan langsung dipotong pemirsa, dan sisakan daun yang sedikit ini harus kita sisakan dulu pemirsa. Ini baik itu tunas air ataupun tunas ranting, itu bisa kita lakukan dengan cara yang seperti ini pemirsa. Yang pertama adalah kita usahakan potong yang seperti ini pemirsa. Potong yang seperti ini panjang, terus kita simpan ke dalam plastik yang benar-benar baru pemirsa, yang benar-benar baru. Jangan plastik yang bekas, apalagi plastik bekas kerupuk umpamanya, itu sudah ada minyaknya pemirsa. Jadi nggak bagus buat ini, karena ketika minyaknya itu nempel di sini, ini akan sedikit berpengaruh lah, mungkin bisa jadi malah berpengaruh banyak kalau kena minyak. Jadi usahakan tunas itu kita buat panjang selama plastiknya cukup, dan plastiknya ini itu usahakan harus plastik yang bersih pemirsa, benar-benar bersih dan belum bolong pemirsa. Karena tujuannya ketika plastiknya ini masih bersih, itu insya Allah belum banyak bakteri atau kuman yang masuk pemirsa. Jadi langkah selanjutnya adalah kita masukkan pemirsa sampai semuatnya plastik ini pemirsa. Nah kita masukkan satu persatu secara rapi. Usahakan jangan terlalu sempit pemirsa, jangan terlalu berdesakan. Nah setelah seperti ini, setelah kita masukkan dalam plastik seperti ini, itu usahakan
jangan ditiup pemirsa, karena kadang-kadang saya pernah lihat orang itu menyimpan plastik supaya ini ngembang itu ditiup. Jangan pemirsa, karena biar bagaimanapun napas kita atau tiupan yang keluar dari mulut kita itu bisa jadi ada bakterinya pemirsa. Jadi biarkan seperti ini, lalu kita tutup dan kita tali pemirsa. Kita tali serapat mungkin, jadi biar enggak ada hawa dari luar yang masuk. Kita tali sekencang mungkin, usahakan pakai karet nih pemirsa naliknya. Jadi kalau pakai karet itu insya Allah rapat. Terus langkah selanjutnya adalah ketika kita menyimpan, karena kenapa sih saya bikin tutorial ini, karena kalau kita dapat bibit banyak sementara nggak ada yang bantuin nyetek, kita setek sendiri, itu biasanya kalau bibitnya banyak nggak habis sehari pemirsa, atau bahkan kadang-kadang 2 hari itu nggak habis. Belum lagi sekarang musimnya musim hujan, paling kita nyetek bisanya pagi siang udah berhenti, karena nyetek itu kalau hujan itu kurang bagus pemirsa. Jadi kita simpan seperti ini, kita ikat ujungnya sini dengan kenceng. Setelah itu penyimpanannya nanti di rumah pemirsa, usahakan taruh di tempat yang nggak kena sinar matahari. Nah ketika bibit yang kita pakai sudah habis, kita ngambil lagi, ini usahakan kita tutup lagi pemirsa. Ini walaupun nyampe di rumah, usahakan jangan langsung dipotongin pemirsa, potong kalau pas mau dipakai aja. Nah pemirsa, itu sedikit tip bagaimana cara menyimpan entres setek atau bibit setek supaya awet pemirsa. Nah pemirsa, kemudian video yang saya buat ini ada manfaatnya, dan jangan lupa pemirsa, buat Anda yang sudah klik video saya ini, mohon tinggalkan jejaknya pemirsa dengan like, subscribe, dan komen pemirsa. Apapun komennya itu akan saya terima dengan lapang dada pemirsa. Tapi harapan saya komen yang membangun pemirsa. Nah pemirsa, sampai di sini. Salam tani, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.